Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun berada, senang sekali di pagi hari ini kita kembali di dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita akan mengkaji tentang tema-tema tasawuf. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu siapa saja yang hadir di studio kali ini. Di sini ada guru kita yaitu Syekh Murabbi Ruhina yaitu Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya saya? Alhamdulillah. Sehat. Beliau ini merupakan pimpinan Tarekat Idrisiyah sekaligus pembimbing utama Haji dan Umroh Idrisiyah Tasikmalaya. Di sini juga telah hadir di hadapan kita dari Direktur PD Pontren Kemenak RI, Profesor Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Saya manggilnya Prof Waryono atau Pak Waryono enak ini Pak? Mas Waryono. Oh Mas Waryono. Untuk interior ya, jadi lebih sederhana ya. Baik, di sini juga ada sahabat saya Ustaz Dedem Samula. Saya ada Ustaz ya? Alhamdulillah. Ustaz Mula, Ustaz Mumu. Jarang ketemu kita sama Mumu. Sehat Ustaz Mumu ya? Alhamdulillah sehat. Juga hadir dari Jamaah Al-Fattah Batu Tulis Gambir Jakpus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Hari ini kita belajar bersama, pasangkan niat, bersihkan kolbu. Semoga kita mendapatkan keberkahan di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengangkat tema meluruskan pemahaman wasilah. Ini menjadi tema yang problematika ya saya, khususnya di Indonesia, yang menjadi percikan-percikan atau semacam perdebatan yang sangat sengit sekali, yang menjadi ada yang kontra dan pro. Artinya kita menyikapi perbedaan itu adalah sebagai rahmat, tapi bukan menjadi sebagai lawan. Nah, kita akan belajar tentang hal ini, bagaimana argumentasi tentang wasilah, kemudian definisi secara sederhana tentang wasilah. Ini akan dijelaskan oleh guru kita yang telah hadir di hadapan kita, yaitu silakan Syekh sebagai pemantik Syekh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbatis su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kepadanya dari hati yang paling dalam, hati yang yaqdhah, yang bangkit, yang sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Mata kita masih bisa melihat sampai pagi hari ini, bukan kekuasaan Allah, bukan kekuasaan kita, tapi kekuasaan Allah, dan Allah izinkan kepada kita. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita akan mengkaji dengan tema yaitu tentang wasilah. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah ditemani ya dengan saudara kita ini Pak Profesor Waryono ya, alhamdulillah bisa hadir tempat ini untuk menambah-nambah wawasan. Pakai Prof. Ya, sebab ini kajian ilmiah. Kajian ilmiah. Ya, jadi alhamdulillah mari kita siapkan kolbu dan pikirannya. Ada satu kitab di sini sangat baik sekali, namanya Mafahim Yajibu Antusohah, pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan. Jadi Ustadz Bayu ini, Ustadz Deden, banyak pemahaman yang bengkok ini. Jadi pengarang kitab ini adalah Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Beliau melihat semrawutnya pemahaman agama yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka beliau bergegas menulis kitab ini dan beliau namawi judulnya adalah Mafahim Yajibu Antusohah, pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan. Salah satunya tentang wasilah ini. Tadi disampaikan oleh Ustaz Bayu, hilir mudik. Bahkan yang ngerinya itu mengkafirkan orang yang berwasilah. Kafirkan.
Jadi kalau udah mengkafirkan berarti khuruj an dairatil Islam, udah keluar dari wilayah Islam. Mari kita lihat di sini babnya adalah mafhumut tawassul, memahami tawassul atau wasilah. Beliau menyebutkan bahwa at-tawassul huwa ahadut turuqi du'a. Jadi tawassul itu salah satu dari cara dalam berdoa. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tapi berwasilah. Nah, itulah yang disebut dengan definisi bertawasul atau berwasilah. Wa babun min abwabit tawajjuhi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Satu bab dari bab-bab tawajuh, menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal maksudul asli al-haqiqi huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang dimaksud yang asal adalah yang hakiki, kita meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutawassalu bih, sementara yang kita tawasuli huwa wasitatun wa wasilatun litaqarrubi ilallahi subhanahu wa ta'ala, sebatas wasito, pelantara untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-mutawassal bih, yang ditawasuli baik para nabi, para wali, atau amal soleh, atau kalimah-kalimah Allah, itu adalah supaya menjadi wasilah pelantara mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari al-wasilah. Maka dalam Al-Quran tadi dibacakan oleh Ustaz Deden, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jadi media kepada Allah, dan bersungguh-sungguhlah di dalamnya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses atau yang beruntung. Jadi jelas dalam surah Al-Maidah ayat keberapa? Ayat ke-35. Jadi berwasilah itu diperintahkan oleh Allah. Perintahkan. Setelah Allah perintahkan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah perintahkan berwasilahlah supaya sampai kepada Allah. Nah, maka oleh sebab itu penting kita mengkaji di pagi hari ini tentang memahami dan memaknai al-wasilah atau bertawasul. Nah, penting kita memperhatikan bahwa kita bertawasul itu karena salah satu dari cara kita berdoa kepada Allah. Kita kan sering merasa bahwa Allah itu sebetulnya Al-Qarib, Pak Prof, maha dekat. Maha dekat. Dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami firman Allah lebih dekat ketimbang urat lehernya. Jadi sedekat apa kita dengan Allah? Lebih dekat dibandingkan urat leher kita sendiri. Tapi persoalannya kita sering hati kita merasa jauh. Ya, merasa jauh dengan Allah. Jadi yang salah Allahnya atau kita? Kitanya yang salah karena banyak dosa, banyak pengingkaran, banyak kezaliman, sehingga kalbu kita merasa Allah itu jauh. Bahkan bisa merasa seolah-olah Allah itu tiada. Berani berbuat jahat, berani berbuat zalim, itu karena hati yang merasa jauh dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah ketika kita berdoa kepada Allah, sementara kita merasa banyak kekurangan, kita merasa Allah itu jauh, butuh kepada yang mendekatkan, itulah wasilah.
Maka oleh sebab itu ada 3 bentuk wasilah yang syar'i, Yang syar'i. yang hak, yang benar. Pertama adalah berwasilah kepada kalimah-kalimah Allah. Asma Allah. Dulu ada sahabat Umar, Abdullah bin Umar. Mimpinya suka kaget ketika bangun. Mungkin mimpi horor apa? Horor. Nabi mengajarkan satu kalimat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamajatis syayatin wa ayyahdurun. Dibaca oleh siapa? Ibnu Umar. Tidur tidak terganggu lagi. Dalam kalimah doa itu berlindung, berwasilah kepada kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Jadi memohon kepada Allah dengan berwasilah kepada kalimah-kalimahnya yang sempurna. Ya, baik. Ini kalau kita sederhanakan atau simplifikasikan bahwa wasilah itu sebagai cara ya, saya, media. Ya. Tujuannya litaqarrubu ilallah. Ini yang sering terjadi itu, yang disalahpahami itu orang bahwa wasilah itu meminta kepada sesama manusia. Padahal tujuannya berbeda ya. Nah, saya ingin ke Prof. Waryono, Prof. Yang saya ingin tanyakan sebagai sikap ya, sikap ekspresi yang ini kan menjadi bumbu-bumbu yang menjadi percikan saling menyalahkan. Saya ingin minta jawabannya tentang sebenarnya kalau kita bicara tentang perbedaan itu kan adalah rahmah. Ya. Tidak boleh mengkafirkan. Salah satu ajarannya penting dalam Ahlussunnah itu kan tidak boleh mengkafirkan. Ya. Seharusnya dalam menyikapi perbedaan ini sebagai Islami Ahlussunnah itu bagaimana dalam hal ini, Prof? Silakan, Prof. Oke, terima kasih izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik ya, bahwa kita ini hidup di masyarakat dengan penuh perbedaan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita berbeda. Jadi kalau ada orang ingin menyamakan yang berbeda, itu berarti melawan kudrat Tuhan. Melawan kudrat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang dilarang itu adalah iftiraq, perpecahan gitu ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Jadi yang dilarang itu adalah iftiraq. Ikhtilaf. Nah, ini yang kita harus punya manajemen ikhtilaf. Manajemen ikhtilaf. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi perbedaan. Nah, tadi mursyid kita sudah menjelaskan bahwa jangan sampai perbedaan ini melahirkan istilah-istilah yang membuat kita keluar dari agama. Keluar dari agama. Misalnya takfiri, tafsiki, mengatakan orang itu fasik gitu. Itu aja sudah dilarang oleh agama. Nah, termasuk dengan wasilah ini. Maka yang baru saja diuraikan itu memberikan pemahaman kepada kita ya. Dan sedikit mungkin saya sebelum lebih lanjut ke situ, Syekh tadi sudah menjelaskan ya makna dari wasilah. Lah, tradisi santri biasanya mendefinisikan sesuatu itu ada lughatan wa istilahan. Nah, ini. Iya. Jadi lughatannya itu apa wasilah? Wasilah itu kan dari kata wasala ya, wawosin dan lam. Salah satu kata jadiannya itu adalah wasilah dan tawassul. Maknanya itu apa? Tadi sudah dijelaskan dengan baik. Yang pertama adalah sangat ingin dan memohon. Makanya wasilah itu adalah ahadut turuk minad du'a. Salah satu cara memohon kepada Allah. Lah, yang kedua ini maknanya agak jauh ini. Makna wasola itu artinya wasala itu artinya adalah mencuri. Mencuri. Ya, mencuri. Lah, dari makna pertama itulah melahirkan makna bahwa wasilah atau tawasul itu adalah mencari jalan untuk mendekat. Nah, tadi murabbi kita sudah menjelaskan bahwa kita harus mencari jalan termasuk dengan kalimatut thayyibah untuk mendekat kepada Allah. Nah, yang kedua, kenapa tadi disebutkan para wali, para nabi? Karena makna pertama tadi melahirkan makna pertautan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan tujuan takorub. Lah, ini yang mungkin jarang difahami oleh orang yang kontra wasilah. Karena apa? Wasilah itu adalah mencari jalan, menautkan hati gitu ya,
untuk kita berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang sering mereka tanyakan itu begini, Syekh. Ini kan nggak pernah dikerjakan oleh Nabi, nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada hadisnya, nggak ada pandangan para salafus saleh. Mungkin bisa jelaskan lagi, Syekh, sambil tentang 3 tadi, Syekh. Kita akan elaborasi dari poin-poin al-mutawassal bih yang ditawasuli. Tadi adalah kalimah-kalimah Allah. Sepakat nih para ulama. Gak ada yang tidak sepakat. Berwasilah dengan kalimah-kalimah Allah. Sebab Nabi yang ngasih contoh tadi. Dalam doa tadi ketika kita bangun, kaget, artinya tidur, ya, terkena tidur horor. Nah, yang kedua adalah al-mutawassal bih, yang kita tawasuli itu adalah amal soleh. Nah, ini sepakat juga semua para ulama, nggak ada yang nggak sepakat. Itu hadis tentang 3 orang yang masuk gua. Ada 3 orang masuk gua, tiba-tiba guanya pintunya nutup. Jadi ada longsoran batu nutup di pintu gua. 3 orang ini panik, kaget, gimana mau keluar, minta tolong ke siapa? Di dalam gua. Akhirnya salah satunya inisiatif, mari kita doa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal yang Allah anggap ini adalah ikhlas dan diterima oleh Allah. Akhirnya satu-satu, yang satu ngedoa kepada, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Aku memohon kepadamu dengan wasilah. Ada amalku, aku pernah berbuat baik kepada orang tuaku. Seandainya amal ini ya Rob dianggap engkau terima, bukakanlah pintu gua. Greges tuh pintu gua sedikit. Ada pintu sedikit. Lalu datang yang kedua. Ya Rob, aku memohon kepadamu. Dengan berwasilah. Aku pernah beramal di mana aku dimampukan menghindar dari perbuatan fahsya, perbuatan zina. Seandainya menghindarku itu diterima oleh engkau, maka bukakanlah pintu gua. Greges tuh. Pintunya tambah gede. Lalu yang terakhir. Ya Rob, aku memohon kepadamu. Dengan berwasilah amalku. Aku pernah punya amal, amanah. Harta orang lain, orangnya nggak ada. Lama aku pakai modal sampai usahanya berkembang. Tiba-tiba nggak disangka-sangka orang itu datang dan nagih. Aku berikan semua, bukan hanya uang yang dulu dipakai, tapi semua yang sudah berkembang jadi usaha besar, aku serahkan kepada orang itu. Karena aku belajar amanah itu titipan. Maka kalau amal itu ikhlas, bukakanlah pintu gua. Akhirnya terbuka lebarlah pintu gua. Ini adalah hadis yang menunjukkan bertawasul dengan amal soleh. Mutafaq alaih. Semua para ulama mengatakan sah tawasul dengan amal soleh. Tinggal yang ketiga ini. Ini yang ketiga ini, yang kontroversial. Bertawasul dengan Nabi kita, bertawasul dengan para wali, para ulama, orang-orang soleh. Sebagian besar para ulama sah kita bertawasul kepada, meminta kepada Allah dengan bertawasul kepada Nabi kita atau para ulama, para wali Allah, orang soleh. Nah, persoalannya adalah, ini ada satu kitab lagi, ini Pak Prof, ini penting sekali ini. Judulnya Qaidah Jalilah Fit Tawasuli wal Wasilah. Nih, karangan adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang Muhammadiyah pakai ini. Orang Muhammadiyah pakai ini, salah satunya. Disebutkan di sini, boleh berwasilah dengan Nabi kita, tetapi berwasilahnya itu adalah dengan keimanan kita kepada Nabi kita. Dengan kecintaan kita kepada Nabi kita, dan dengan ketaatan kita kepada Nabi kita.
ini sepakat semua, muttafaq alaih, sah. Kita minta kepada Allah dengan bertawasul atas keimanan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atas kecintaan kita kepada Nabi dan ketaatan kita kepada beliau. Nah, inilah bertawasul. Jadi sesungguhnya bertawasul ini hakikatnya adalah bertawasul dengan poin yang kedua, bertawasul dengan amal soleh, dengan keimanan kita, kecintaan kita, dan ketaatan kita kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab disebutkan di sini bahwa tawasul dengan beriman kepada Nabi kita dan taat kepada Nabi kita fardun ala kulli ahadin. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tapi kalau ada orang non-muslim tidak cinta, tidak iman kepada Nabi kita, tidak taat kepada Nabi kita, tentu tidak akan sah bertawasulnya. Maka ini pasti semua kaum muslimin percaya kepada Nabi kita, belajar cinta kepada Nabi kita, belajar taat kepada Nabi kita, sah. Jadi persoalannya adalah Syekh Ibnu Taimiyah ini memandang bahwa bertawasul kepada amal soleh karena keimanan kita, kecintaan kita, dan ketaatan kita kepada siapa? Rasulullah SAW. Di sini akhirnya ada titik temu. Titik temu antara berwasilah kepada Nabi, kepada wali, kepada orang-orang soleh. Syekh Ibnu Taimiyah, wijhatun nadharna, cara pandangnya adalah dari sisi keimanan kita, kecintaan kita, dan ketaatan kita. Supaya tawasulnya tetap kepada amal soleh. Jadi pada gilirannya nggak pantas, sangat heran kalau orang mengkafirkan orang yang bertawasul kepada Nabi kita atau kepada wali orang-orang soleh. Jadi sangat berbahaya sekali. Ini yang disebut dengan kelompok takfiri ini, yang mudah mengkafirkan. Maka yang enak tuh, Pak Prof ya, enak tuh kalau baca kitabnya ulama. Nah. Sebab apa? Ulama tuh luas, wawasannya luas, banyak sudut pandangnya, sehingga kita dipintarkan dan dicerdaskan. Coba kalau belajarnya ke ulama To'ifah. Emang ada ulama To'ifah? Ada ulama kelompok. Ulama kelompok. Kita tuh belajar itu kepada a'immatul ulama muslimin. Kepada para imam ulamanya kaum muslimin. Jangan belajar hanya kepada ulama To'ifah, ulama kelompok. Itu membuat kita ini, satu, ilmunya sempit. Kalau sudah ilmunya sempit, merasa paling benar, yang lain salah semua. Itulah yang disebut dengan kelompok takfiri. Kelompok yang mudah mengkafirkan. Kalau kita lihat nih Syekh, ini mungkin saya juga tanyakan kepada Prof. Waryono. Mereka yang kontra ini kan soligis semacam cara berpikirnya itu kan mereka mengkaitkan dengan ayat Al-Quran. Misalkan ada ayat yang mengatakan mana abuduhum, kalau tidak salah itu mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kalau kita bicara tentang historis ayatnya kan tidak boleh kita bersembah kepada paganisme yang berhala. Padahal ayat ini kan informatif yang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang ziarah kubur atau wasilah para ulama. Justru ayat yang dibacakan oleh Ustaz Deden itu kan interjeksi, imperatif. Kalimatnya dengan tegas secara perintah itu. Wabtagu ilaihi wasilah. Dalam menanggapi ayat ini bagaimana, Prof? Orang kontra ini kan mengkaitkan dengan ayat begitu. Iya, jadi untuk memahami Al-Quran itu kan butuh ilmu ya. Butuh ilmu. Iya, ilmunya kan harus komprehensif, harus kuat. Kalau orang pesantren itu ada ilmu nahwu, ilmu sorof gitu ya, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan, ini harus dikuasai. Maka kalau memahami Quran juga secara sepotong-potong tanpa ilmu, akan melahirkan pemahaman yang menurut saya tidak sesuai dengan visi Al-Quran. Visi Al-Quran itu adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia, menghargai manusia. Jadi ayat tadi itu juga harus dikaitkan. Jadi ada tafsirul ayat bil ayat.
Jadi jangan memandang satu ayat berdiri sendiri. Akhirnya melahirkan pemahaman yang parsial tadi. Lebih-lebih mohon maaf, tadi bergurunya kepada To'ifah, Ustadz kelompok atau Google gitu ya. Kepada kelompok tertentu yang tidak toleran. Ya, wasilah ini menurut saya menjadi pintu masuk kita. Ayo kita pahami Al-Quran secara komprehensif. Ada tafsirul Quran bil Quran, tafsirul ayat bil ayat. Kitab tafsirnya ada. Sebagai contoh ada Adzaul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran. Kita pahami itu. Bahwa ayat itu saling menafsirkan. Saling menafsirkan. Gak ada kemudian ayat satu perintah memotong manusia, ayat satu lagi perintah menyayangi manusia gitu. Itu harus dipahami dan masing-masing ada konteks. Nah ini konteks ini yang seringkali dilupakan oleh sebagian kita yang ingin memasukkan ideologi dan pemahaman yang parsial. Ini berbahaya menurut saya. Ya kalau tadi yang saya sampaikan tadi, perlu nggak argumentasi selain Al-Quran atau hadis atau bagaimana sih? Ya, mari kita lihat ini. Ada hadis Rasulullah SAW, Nabi Adam bertawasulnya kepada Nabi kita. Nah itu. Kita lihat ini. Hadis ini tertulis dalam Al-Mustadrak, Imam Hakim. Iya. Di sini beliau wasohahu. Beliau mensahihkan hadis ini. Bahkan seorang Al-Hafidh As-Suyuti. Waduh kalau udah bicara Imam As-Suyuti tentang hadis, itu beliau pakarnya hadis. Nama Al-Hafidh itu suatu predikat bagi orang yang pakar di bidang hadis. Ya. Dalam kitab Al-Khosois An-Nabawiyah, beliau mensahihkan hadis ini. Jadi jelaskan hadis ini. Bahwa lama iktarofa Adamu al-khoti'ata. Ketika Nabi Adam mengakui kesalahannya, jatuh kepada dosa. Qala ia berkata, Ya Rabbi wahai Tuhanku, as'aluka aku mohon kepadamu, bihakim Muhammadin. Dengan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah bertanya kepada Adam. Kalau Allah bertanya itu bukan Allah bodoh. Ini dialog. Dialog ya. Dialog. Mekanisme ya. Ya. Ya Adam, wa kaifa arabta Muhammadan. Engkau bisa mengetahui Muhammad itu seperti apa? Bagaimana engkau bisa mengetahui Muhammad? Walam akhluqhu. Sementara aku belum menciptakannya. Adam menjawab, Ya Rob, li'annaka lama khalaqtani biyadik. Wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu, wa nafakhtu fihi min ruhika, dan engkau tiupkan ke dalam diriku ruh engkau, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, fara'aitu ala kiwamil arsh, aku melihat pada tiang-tiang aras, maktuban tertulis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka, aku mengetahui kata Adam, sesungguhnya engkau lam tudib ilasmika, tidaklah engkau menyandarkan kepada namamu, illa ahabal khalqi ilaik, pasti orang itulah makhluk yang engkau paling cintai. Faqala Allah berfirman, sodakta ya Adam, benar engkau Adam. Innahu, sesungguhnya Muhammad itu la ahabul khalqi ilayya, makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqi, berdoalah engkau kepadaku bihaqqihi, dengan berwasilah dengan haknya Muhammad. Faqad ghafartu lak, sesungguhnya aku mengampuni engkau. Walaula Muhammadun ma khalaqtuk, seandainya tidak ada Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Ini hadisnya Imam As-Suyuti, Al-Hafidh As-Suyuti wasahhahu, mensahihkan. Beliau tulis dalam kitabnya Al-Khosois An-Nabawiyah. Ada orang yang kekeh, wasilah kepada manusia itu syirik. Ini hadisnya dimaudukan. Masih mending didoibkan ini. Dimaudukan. Maudu itu apa? Palsu. Bukan hadis sebenarnya. Maudu itu bukan hadis. Imam As-Suyuti, pakar hadis, mensahihkan. Ini kan bingung. Sahih dengan maudu itu jauh sekali. Nah, inilah tadi Ustaz Bayu, hadis Nabi. Jadi Adam sendiri Abul Bashar diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berwasilah. Dalam doa itu ada wasilah bihaqqi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin ke Prof Waryono, Prof.
tadi kan yang dijelaskan oleh saya tadi ada tiga Wasilah. bentuk ya, atau klasifikasi di dalam bentuk wasilah itu. Ya. Yang menjadi problematika yang sengit itu kan berwasilah kepada orang yang sudah tidak ada. Betul. Nah ini kan menjadi tradisi di santri ya, santri di Ya. pesantren yang sering berwasilah terhadap orang ulama-ulama Ya. yang telah terdahulu. Bahkan tidak hanya santri ya, ini kan dipraktekkan oleh ulama-ulama yang misalkan Imam Syazili sering bertawasul kepada Imam Ghazali. Ya. Ini yang menjadi problemnya gimana ini, Syekh? Prof. Iya. Jadi ada satu ungkapan dalam bahasa Arab ya. Bahwa manusia itu ada uman jahilah. Manusia itu memusuhi dan musuh terhadap apa yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Nah, mudah-mudahan itu karena belum tahu. Belum gitu ya. tahu. Ya. Jadi insya Allah kalau tahu, belajarnya tadi seperti murabi kita menjelaskan kepada ulama yang wawasannya luas, kitabnya banyak gitu ya, dan otoritatif, itu insya Allah jadi paham. Maka menurut saya sangat relevan ya kata Rasulullah itu, doanya kan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Harus terus belajar memang, kata kuncinya ya. Tapi belajarnya harus kepada guru yang benar, kepada kiai yang benar, bukan kiai yang instan. Itulah, ini penting. Kitabnya harus betul-betul ngelotok seperti tadi kan. Nah kalau kitabnya nggak ngelotok ya problem gitu ya. Maka hadis itu kan banyak ya. Banyak. Lah baru membaca satu kitab hadis kok bilang begitu mendengar hadis tadi nggak ada. Ini kan problem gitu. Setiap khutbah yang disampaikan kullu bid'atin dolalah terus gitu kan. Lah ini problem juga gitu kan. Maka saya mengajak ya kita semua ayo terus belajar, menambah stock of knowledge kita gitu ya, deposit of knowledge kita sehingga kemudian kita itu tidak mudah segera menyalahkan orang ketika berbeda. Ini penting ya, karena kita itu seringkali terburu-buru menyampaikan sesuatu yang kita baru mendengar, wah itu salah. Gitu. Itu kuncinya, menurut saya belajar terus. Ya kalau kita kan sekarang kan yang menjadi problem juga itu Prof, defisit membaca ya. Membaca, Iya, tapi betul. surplusnya itu memaki. Nah itu. Iya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan Syekh, ya Prof ya. Di sini ada pertanyaan VT kita, ada pertanyaan dari jamaah kita. Sudah dipersiapkan? Alhamdulillah. Mungkin kita dengarkan dulu pertanyaan VT kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Syekh. Perkenalkan, nama saya Rum Fatimah. Saya merupakan seorang mahasiswi yang tinggal di daerah Subang, Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatan bertanya di pagi hari ini. Kakak saya merupakan pengamal tarekat yang mempunyai guru mursyid. Yang selalu muncul di dalam pikiran saya bahwa mengapa guru mursyid dijadikan wasilah utama bagi murid? Sementara murid atau orang kan punya orang tua. Bukankah memohon didoakan oleh orang tua diyakini mustajab doa-doa mereka? Mohon pencerahannya Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana itu Syekh? Iya. Ya baik. Pemirsa TPR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya berwasilah kepada nabi kita tentu. Bahkan ini kita tambahkan lagi dalam kitab Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah bahwa Syekh Ibnu Taimiyah, beliau itu seorang sufi. Seorang sufi. Itu makomnya di Suriah itu disebut Makbaroh Makobir As-Sufiyah. Sufi ya. Kuburan sufi. Nah, beliau adalah seorang sufi. Beliau mengatakan huwa sallallahu alaihi wasallam syafi'ul khalaik. Yang menyapaati semua makhluk, sahibul maqam al-mahmud, yang memiliki makom yang terpuji. Fahuwa a'dhamu syufa'i qadran, dan Nabi adalah pemberi syafaat yang paling agung kadarnya. Wa a'lahum jahan indallah, dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, kita berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk para ulama, para wali Allah, para mursyid itu adalah pewarisnya. Jadi Nabi yang menyebutkan al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu pewarisnya para nabi, para mursyid itu pewarisnya para nabi. Bahkan dia mengatakan ulama ummati ka anbiya bani Israel. Ulama umatku itu adalah
seperti para nabi di zaman Bani Israel. Tinggi sekali derajatnya para ulama. Maka seorang murid minta doa lewat gurunya. Seperti dulu para sahabat minta doa kepada Rasulullah SAW supaya dirinya didoakan. Walau annahum izzolamu anfusahum ja'uka fastagfarullaha wastagfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Para sahabat datang ke Nabi mengaku kezalimannya dan memohon ampun kepada Allah supaya Rasul pun mengangkat tangannya berdoa kepada Allah supaya mengampuni dosa diri para sahabat itu. Nah, jadi murid minta doa kepada mursyidnya. Itulah adabnya. Nah, lalu sekarang punya orang tua juga. Para orang tua juga. Ada hadis Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Walaupun hadis yang sesungguhnya redaksinya bukan seperti itu, tapi maknanya sama. Hadis yang sahihnya itu sama dengan makna keterangan tadi, bahwa memang di bawah telapak ibu tuh ada surga. Itu hadis ketika seorang sahabat yang mau berjuang ke medan perang minta izin terlebih dahulu kepada siapa? Kepada ibunya yang masih hidup. Nah, Nabi mengatakan bahwa di bawah telapak kaki ibulah surga. Ya artinya kita mohon doa juga. Di samping kepada mursyid, kepada ulama penggantinya Rasulullah SAW, juga kepada orang tua kita. Banyak syawahid, testimoni orang yang dekat dengan orang tua, perhatian kepada orang tua. Seperti tadi dalam berwasilah, orang yang berbuat baik kepada siapa? Orang tuanya. Sah dijadikan amal soleh itu menjadi wasilah. Jadi sangat penting sekali hormat kepada mursyid, minta doa kepada mursyid, juga tetap kita minta doa kepada orang tua kita, khususnya ibu kita tercinta. Nah, kalau tradisi minta doa dengan ulama ini kan dijelaskan oleh Abu Thalib Al-Makki dalam kitab Kutul Qulubnya. Liqa'il ulama is-solihin tabarrukan wa ta'adduban. Artinya kita bertemu saja dengan para ulama itu merupakan tabarruk, apalagi minta doa ya saya. Tapi dalam hal ini, kasus ini kita harus menyeimbangi antara orang tua dan apa namanya mursyidnya. Tetapi yang abadi itu kan mursyid ruhani kita ya saya. Dan kita harus selalu minta doa untuk diberikan keberkahan. Baik, siapa yang mau bertanya? Wah, ini banyak ini, Prof. Ini setiap hari kita banyaknya bertanya nih, Prof. Silakan, siapa dulu yang duluan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep dari Majelis Taklim Al-Fatah, Batu Tulis, Gambir, Jakarta Pusat. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Apa yang membedakan wasilah yang dipergunakan oleh orang kafir dengan orang yang beriman? Mengingat mereka sama-sama menggunakan figur berupa gambar atau patung sebagai wasilah juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Silakan, saya mau jawab. Ya, ini sebetulnya orang kafir itu sering ucapannya itu nggak sesuai dengan hatinya. Bicara tidak sesuai fakta. Seperti dalam Al-Quran, orang kafir menyembah berhala. Jelas-jelas menyembah berhala. Tapi ia ngeles. Ma na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka sebab argumentasinya patah. Patung nggak bisa apa-apa. Kata orang Sunda, ngedip aja nggak bisa. Gimana bisa nolong kan gitu. Udah patah dengan sendirinya. Lalu dia cari alasan. Ma na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanya wasilah saja. Jangan percaya omongan orang kafir. Orang kafir itu ngeles. Jelas-jelas mereka menyembah. Jelas dalam Al-Quran. Contoh surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hai orang-orang kafir. Jelas orang kafir itu menyembah kepada berhala. Tapi mereka ketika kalah argumentasinya, kami tidak menyembah mereka, hanya wasilah untuk mendekatkan kepada Allah. Nah,
Jadi sebetulnya itu salah kaprah, bukan berwasilah. Wasilah yang hak itu kepada Allah, kemudian menyertakan berwasilah kepada orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu nggak disembah. Al-mutawassal bih, para nabi, para ulama nggak disembah oleh orang yang beriman. Hanya dijadikan wasilah mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kafir itu sering berkata tapi tidak sesuai dengan hatinya atau tidak sesuai dengan fakta. Jangan dipercaya. Jelas-jelas mereka menyembah, menyembah kepada siapa? Kepada berhala. Lata, Uja, Manat, Hubal. Jelas itu nas Quran. Tapi ucapan mereka jangan kita percayai kalau itu adalah bukan menyembah tapi berwasilah. Itu sebetulnya ngeles mereka itu. Baik, ini yang kita tanyakan tadi Prof, yang tentang tadi itu, ya ini yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang minhum itu ya. Tapi kalau dalam hal ini perbedaannya bagaimana itu Prof? Ada tambahan nggak Prof? Iya, ya tadi saya menambahkan dikit ya. Jadi memang mereka itu ditanya gitu kan, kenapa kamu menyembah berhala tadi kan? Oh iya. Nah jawabannya tadi ngeles. Mereka tuh hakikatan menyembah berhala. Nah, padahal dalam cerita Nabi Ibrahim itu kan, ketika ditanya siapa yang merobohkan berhala-berhala yang lain ini gitu kan, kabiruhum hadza gitu kan. Nah, padahal kita tahu secara logika berhala ini nggak bisa apa-apa gitu. Kemudian yang kedua tadi saya juga setuju dengan Syekh ya, bahwa kita tuh tidak menyembah orang soleh. Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad oleh kita tuh tidak disembah. Bahkan jangankan disembah, menjadikan Nabi Muhammad sebagai malaikat aja tidak. Itu bedanya dengan orang lain gitu ya. Jadi tadi betul jangan terlalu percaya gitu ya dengan kata-kata ngeles tadi ya, Syekh ya. Gitu. Ini menarik sekali ya. Jadi kata kuncinya kita nggak menyembah ya sih ya. Enggak menyembah. Artinya kita memuliakan ilmu yang ada di otaknya gitu, bahasa kasar ya. Memuliakan. Tapi kan tradisi pesantren kan banyak gitu ya Prof ya sih ya. Betul. Mungkin ada tambahan sih. Makanya sedikit gini. Kita dikit nih karena ini kaitan ada yang mensyirikan tadi berwasilah. Ini sebetulnya definisi syiriknya ini yang harus kita luruskan. Nah. Jadi coba definisi ibadah itu kan tazallul al-hakiki, merendahkan diri kepada Allah. Mabnian ala i'tiqadir rububiyah, sambil meyakini dalam kalbu kita ketuhanan. Allah itu sebagai Tuhan. Mabniyah. Berdasarkan bahwa keyakinan kita Allah itu Rob. Itu yang disebut dengan ibadah. Jadi kalau kita berwasilah kepada Nabi, tapi mujarrad, kosong dari meyakini bahwa Nabi itu sebagai Tuhan, itu tidak syirik. Jadi syirik itu jelas. Syirik dengan tauhid itu jelas sekali. Kalau mabniyah ala i'tiqadir rububiyah, ini yang jadi kuncinya. Kalau dalam kalbu kita dibangun keyakinan sifat ketuhanan, baru itu yang disebut dengan syirik. Tadi Pak Prof bilang, sehebat apapun pengagungan kita kepada Nabi kita, tapi kayaknya kecil pengagungan kita kepada Nabi kita. Kalau Quran hebat mengagungkannya. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Itu hebatnya pengagungan Quran kepada Nabi kita. Kalau kita makanya baru secuil mengagungkan Nabi, tapi tidak akan pernah berubah, berpindah, gulu, berlebihan. Tetaplah Nabi Muhammad lah Abdullah wa Rasulullah. Hamba Allah dan utusan Allah, tidak akan bergeser jadi jangankan jadi Allah, malaikat pun enggak. Baik, ini siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Barkah. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Apa tanda amal atau doa seseorang terkabul karena berwasilah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, mau menjawab Prof. Iya, tanda ya. Iya, tanda-tandanya gitu ya. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu kan kita diajarkan ya. Ada satu ungkapan dalam surat Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Siapa itu an'amta alaihim? Orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu siratal anbiya. Jadi kalau kita mengikuti jejak para nabi, insya Allah itu tanda bahwa doa kita akan terkabul. Siratal mursalin, jalannya orang-orang yang diutus oleh Allah. Siratal orang-orang soleh, syuhada. Lah hanya saja ini adik-adik para pemirsa sekalian, ketika kita berdoa itu meskipun Allah menjelaskan bahwa berdoalah maka kami akan mengijabah, bukan berarti cash apa istilahnya? Cash langsung gitu ya. Boleh jadi ditunda. Boleh jadi juga doanya itu masih difilter ya. Nah, difilter dulu gitu ya. Jadi salah satu tanda kita diijabah doanya itu adalah bukan kita menjauh dari Allah ya, tapi semakin dekat dengan Allah meskipun kita itu merasa kayaknya kok tidak diijabah-ijabah ya. Yang kedua tidak mengenal putus asa. Ini juga penting, jangan sampai kita tuh putus asa karena merasa kita tuh sudah ibadah sangat banyak gitu, tapi kok cobanya juga banyak. Nah ini kalau ada putus asa seperti ini berarti tanda-tanda bahwa kita akan menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan, Syekh? Iya, udah cukup. Udah cukup ya. Baik. Di sini ada yang bertanya lagi, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaka. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Apa yang menyebabkan wasilah atau tawasul itu terhindar dari suatu syariat atau jauh dari syariat? Nah, jadi yang bisa didampakkan itu si wasilahnya itu tidak berefek atau tidak berdampak kepada kehidupan kita. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tawasul yang bersyariah ya, yang syariah ya? Non syariah ya. Mungkin harus dibedakan, Syekh. Ada tawasul mungkin yang keluar dari syariah, mungkin yang tadi dijelaskan tadi, Syekh. Ya, jadi dalam bertawasul itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, yang pertama kita harus meyakini bahwa al-mutawassal bih, yang kita tawasuli, ya, nabi, orang soleh, itu tidak akan mengijabah doa kita. Harus kita yakini yang mengijabah itu Allah. Hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam keseharian nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan, contoh misalnya kita sakit, datang ke mana? Ke dokter. Dokter ngasih apa? Obat, resep. Kita beli, kita minum. Kalau kita minum obat, terus kita sembuh, dan kita meyakini yang memberikan kesembuhan itu obat, jatuh kepada syirik. Jadi bukan hanya tawasul kepada Nabi saja. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita akidah ini kan masuk ke dalam semua ruang lingkup kehidupan. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sebab-sebab yang Allah ciptakan, nih perhatikan, ya, maka Allah ciptakan sebab. Contoh, Allah ciptakan malaikat yang mencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa. Menjadi penyebab untuk ditugaskan mencabut nyawa. Tapi hakikatnya yang mencabut nyawa itu siapa? Allah. Sebabnya adalah malaikat Ijrail. Kita harus seperti itu. Ada sebab-sebab yang Allah turunkan. Para ulama diberikan ilmu oleh Allah, mencerdaskan umat. Tapi hakikat yang mencerdaskan siapa? Allah. Sebab siapa? Sebab ulama. Nah, begitu juga kita minum obat, kita sembuh. Jangan sampai hati kita meyakini, waduh, obat ini manjur. Ya. Itu jatuh kepada syirik. Harusnya keyakinan kita, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Dengan sebab apa? Sebabnya obat ini. Seperti itu. Itulah akidah sahihah, akidah yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini juga dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dalam kitab Qalbu ya, Al-Mahlukat. Salah satu penyakit hati yang sering terjadi di masyarakat ya, seorang muslim ya. Suatu keberhasilan itu dianggap bukan dari Allah. Tadi saya menyebutkan tadi,
saya dibantu oleh si Anu nih, ini yang bantu saya nih. Padahal itu adalah dari wasilahnya Allah juga, dari Allah, intinya dari Allah. Tapi itu sangat sulit ya saya kalau ucapan sehari-hari gitu loh. Ya, itu nggak usah diucapkan. Oh, nggak usah diucapkan. Akidah itu kan di hati. Oh, di hati. Nah, makanya akidah itu di hati, keimanan itu di hati. Nggak harus kita ucapkan dua-duanya. Nggak usah dua-duanya kita ucapkan. Maka lihat dalam Al-Quran, ada majaz akli, ada hakikat akli. Nah, yang menurunkan hujan itu siapa? Hakikatnya Allah. Lewat apa? Lewat sahab. Ya, awan yang berkumpul kemudian menurunkan hujan. Hakikatnya siapa? Allah. Jadi sebetulnya ini ilmu tasawuf hadir. Bagaimana supaya kolbu kita gak goplang alale dari Allah. Gak terlena dengan makhluk. Gak terlena dengan benda. Kolbu kita dengan ilmu tasawuf bisa menangkap sesuatu yang hakiki. Dia adalah Allah. Ketika kenyang, jangan kita meyakini yang buat kenyang itu adalah makanan kita. Ashabul Kahfi 907 tahun gak masuk makanan. Berarti siapa yang sesungguhnya menyehatkan, yang sesungguhnya menguatkan? Hakikatnya adalah Allah. Maka sebetulnya ilmu tasawuf inilah yang menghidupkan kolbu kita. Kita gak tertipu dengan apa? Alam yang zohir. Tapi kita hati kita terus menangkap siapa fa'il yang hakiki. Siapa subjek yang hakiki, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini, sekecil apapun, bahkan daun yang sudah menguning, kapan jatuhnya, kemana jatuhnya, tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Jadi ini tauhidnya ahlu sunnah wal jamaah. Maka iringi ilmu tauhid, kombinasikan ilmu tauhid dengan ilmu tasawufnya. Nah ini menjadi signifikansi ya, menjadi penting ya sih dalam hal ini tasawuf juga ya, dalam membungkus hal ini. Makanya kajian kita yang minggu-minggu lalu itu pentingnya diam itu sih ya, pentingnya diam, ngomong yang bermanfaat. Ketika jangan sampai ngomong-ngomong yang justru membawa kemurkaan dan yang jalan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini ada yang masih bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansan. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Apakah sedekah laut atau sedekah bumi, mungkin disebut juga sebagai sesajen, itu dikatakan sebagai bentuk wasilah atau bukan? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sempat heboh ini. Tradisi gimana kita menyikapi ini, Syekh? Ya, kita kan ada dua hal. Ada zohir, ada batin. Kita nggak bisa menghukumi batinnya saja atau zohirnya saja. Tapi dua-duanya. Tadi contohnya misalnya nelayan itu suka membuat satu satu kegiatan, momentum, namanya apa? Sedekah laut. Sedekah laut. Sedekah laut. Pertama gini, akidahnya. Keyakinan kita bahwa yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Bukan Roro Kidul. Bukan jin. Itu keyakinan. Jadi Allah melihat kolbu kita. Kita yakini bahwa Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lain yang hakiki. Satu itu. Yang kedua, bentuknya seperti apa? Kalau bentuknya adalah sesajen itu gini. Makanan kita. Ya. Lalu kita sajikan kepada makhluk yang gaib. Nah itu namanya sesajen. Seperti dulu di zaman jahiliyah, menyembelih atas nama Lata, Uja. Menyembelih apa? Hewan. Lata. Kemudian dagingnya atau kepalanya diserahkan kepada siapa? Kepada berhala itu. Itu jatuh kepada syirik. Ya, jadi kalau sodakoh itu jangan ke laut. Sedekah tuh ke yang fakir dan yang miskin. Yang jelas aja ya saya. Ya, jadi ini. Jadi kalau sampai kita meyakini pertama bahwa yang memberi rezeki sehingga kita dapat ikan yang berlimpah itu adalah selain Allah, maka itu jatuh kepada syirik. Memberikan sesajen kepada berhala yang kita yakini bahwa itu yang memberi rezeki selama ini kepada kita, jatuh kepada syirik. Jadi aspek batinnya juga aspek
zohirnya. Makanya ini kan supaya rame gimana gitu ya. Supaya rame, itu yang kita lemparkan ke laut, jangan kepala sapi. Itu masih banyak orang yang butuh. Udah aja bikin kepala-kepalaan gitu ya. Bikin kepala-kepala sapi. Yang penting heboh lah rame gitu. Ada tanggapan Prof? Iya, jadi masalah ini masalah lama ya. Jadi pertama tentu akidah itu penting ya, kita perhatikan. Jadi ketika dulu Rasulullah bersabda kuntu nahaitu an ziyaratil kubur, itu kan persoalan akidah yang belum kuat gitu ya. Nah, yang kedua, melihat fenomena itu juga kalau akidahnya sudah benar, itu fenomena budaya menurut saya. Tapi jangan sampai memang ada mubadzir. Gitu kan, bagaimana kita sedekah kepada objek yang tepat gitu kan. Jangan sampai misalnya tabdziro kan. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin gitu ya. Jadi biar rame, banyak pengunjung ya, kan sekarang juga banyak replika gitu gitu. Itu nggak apa-apa itu dilakukan gitu. Tapi kita kaitkan lagi tema yang pertanyaan tadi kalau kita berdoa misalkan di tempat yang dianggap yang memiliki semacam karomah gitu. Kan kalau dalam ayat kan dijelaskan kuna kada'a Zakaria robbah gitu. Nabi Zakaria ketika itu berwasilah ingin punya anak untuk meneruskan agamanya. Makanya berdoa di satu tempat yang diberkahi oleh Allah. Kan ini menjadi landasan nih, kalau kita berdoa di tempat yang karomah itu diperbolehkan juga nggak bisa? Jadi gini, ada orang yang mudah aja ngapain doa nyari-nyari misalnya tempat yang karomah gitu. Itu kan nggak paham. Nggak paham. Cukup dengan ud'uni astajib lakum. Seolah ayat itu berdiri sendiri. Berdoalah kepada aku akan ijabah. Iya karena nasta'in, hanya kepada engkau kami minta. Selesai. Padahal banyak ayat yang bertebaran. Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah biwadin gharidi zar'in. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa di lembah yang suci. Berdoa kepada Tuhannya. Kita datang ke Baitullah. Baitullah itu yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk para ulama kita berziarah ke makom gurunya. Imam Syafi'i datang ke makom Imam Malik. Berdoa kepada Allah dengan berkah gurunya. Jadi sungguh luar biasa agama kita mengajarkan. Dan kita doa kepada Allah itu bukan astajib lakum. Kemudian Allah begitu saja mengijabah doa kita. Coba lihat karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau seorang ulama, murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Itu sampai diterimanya doa itu banyak persyaratannya. Makanya kalau kita lihat di TV dapat hadiah tapi bersyarat. Masuk akal. Doa juga ternyata bersyarat. Walaupun ayatnya satu penggal ud'uni astajib lakum. Tapi ada ayat-ayat yang lain yang menghubungkan ayat ini. Kita sudah masuk dalam segmen terakhir ini, kesimpulan untuk tema kita kali ini. Mungkin Prof Waryono silakan. Ya, terima kasih. Kesimpulannya tema kita pada pagi hari ini tentang wasilah, bahwa satu, wasilah itu punya dasar yang sangat kuat. Tapi untuk berwasilah secara baik dan syar'i tentu harus memiliki akidah yang benar. Nah, insya Allah dengan akidah yang benar, kemudian kita punya dalil, kita punya keyakinan bahwa Allah adalah menjadi rujukan kita, yang menjadi fondasi kita untuk beriman kepada Allah. Yang lainnya adalah wasilah dan sebab. Dan yang kedua, ini bukan kesimpulan tapi mendorong kita semua, yuk kita baca banyak-banyak sehingga kemudian kita punya referensi dan tidak mudah menyalahkan. Terima kasih. Tidak mudah menyalahkan, justru yang banyak membaca malah bijak ya. Bijak, insya Allah. Silakan Syekh. Ya, pandangan sufi mengenai wasilah kepada Nabi atau para ulama, para wali Allah begini. Berwasilah kepada amal soleh, kan amal soleh itu makhluk. Sekarang Nabi dan orang soleh pun makhluk. Sama-sama makhluk. Yang jadi titik poinnya adalah jatuh kepada syirik itu ketika mabniyatun ala i'tiqadir rububiyah. Meyakini dalam kalbu kita Tuhan. Jadi kalau sama-sama makhluk, amal soleh dijadikan wasilah sah, kan makhluk. Begitu juga Nabi kita makhluk. Bahkan dalam pandangan sufi, kira-kira mulia mana amal soleh kita dengan Nabi kita? Jauh sekali.
Kok amal soleh yang sama makhluk juga boleh sah dipakai apa? Wasilah. Dipakai wasilah. Apalagi makhluk yang tadi kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam Al-Qaidah Jalilahnya, beliau adalah yang paling agung. Martabatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sah dan sangat pantas untuk dijadikan al-mutawassal bih, yang dijadikan untuk bertawasul. Masya Allah. Terima kasih Syekh atas ilmunya, Prof. Sering-sering kesini, Prof ya. Ustaz Deden. Wasilahnya Syekh. Oh, wasilahnya Syekh. Dan juga adik-adik jemaah dari Al-Fatah ya. Al-Fatah Batu Tulis Gambir Jakfus ya. Terima kasih juga para pemirsa yang di rumah. Tetap tonton terus Serambi Islami setiap hari Kamis, khususnya kajian tasawuf. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah, tapi sebelum itu kita berdoa bersama dan bermuhasabah bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yufiquna bima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang hadir studio, mari pejamkan kedua matanya. Sejenak kita membangkitkan makom ihsan dan muhasabah. Apa yang kita lakukan ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali mengatakan ad-dunya amalun bila hisab. Dunia ini tempatnya beramal, bukan pembalasan Allah. Sebaliknya wal akhiratu hisabun wala amalun. Sementara akhirat adalah tempatnya balasan Allah. Ukurnya zarrah. Walaupun sebesar zarrah amal kita baik maupun buruk akan ditampakkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirat bukan tempat untuk beramal. Walaupun orang kafir merengek-rengek robbana narji'na na'mal sholihah. Wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia untuk beramal saleh. Tapi itu hanya sebatas jeritan dan jeritan, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita evaluasi apa yang kita lakukan selama ini. Panca indera kita, mari kita periksa apa yang kita lihat selama ini, apa yang kita ucapkan selama ini, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat, kemana kaki kita melangkah selama ini. Maka catatannya ada dalam hati kita. Nabi bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa ke dalam hatimu, hati kita akan jujur untuk menjawab. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum terlambat, mumpung masih ada, untuk bertobat kepada Allah, untuk memperbaiki diri kita. Sebab kullu nafsin bima kasabat rahim, setiap diri akan memikul, menanggung apa yang diperbuatnya. Tidak akan pindah dosa kita kepada Allah. Maka sesungguhnya kita akan memikul apa yang kita perbuat ketika dalam kehidupan dunia ini. Mari kita jadikan kehidupan dunia ini adalah majru'atul akhirah, sebagai ladang buat akhirat kita. Walaupun panas-panasan, terik di bawah panasnya terik matahari, kita beramal soleh, karena disinilah tempat untuk beramal soleh. Mari angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin wa raddalina wa la mudillin barun rahim jawadun karim. Allahumma ftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahim. Ya Rabb, kami memohon kepadamu dengan kemuliaan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang kami sembunyikan dari tatapan manusia, dosa yang kami perbuat mulai dari balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, kami tidak mampu menyebutkan dosa satu persatu saking banyaknya dosa. Tapi Engkau pernah bersabda dalam hadis qudsi, barang siapa hambaku datang kepadaku, memohon ampun kepadaku, walaupun dosanya memenuhi bumi bahkan sampai ke awan yang paling tinggi, Engkau akan ampuni dosa hamba-hambamu. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu yang begitu banyak jasanya bagi kami. Kami sadar di pagi hari ini betapa besarnya jasa mereka. Dulu di masa hidupnya kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, bahkan kami sering melukai perasaan mereka. Ampunkan dosa-dosa mereka, jadikan alam kuburnya taman-taman surga yang membahagiakan mereka.
Ya Rob, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Penyakit sombong, penyakit ujub, penyakit ria, penyakit cinta kepada dunia, cinta kepada penghormatan manusia, cinta kepada kedudukan dan posisi. Ya Rob, hidupkan hati kami selama-lamanya. Mampukan hati kami bisa zikir selama-lamanya. Sampai Engkau jemput kami. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampukan lisan ini mengakhiri kalam dengan kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, sinari keluarga kami dengan cahaya petunjuk. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu. Engkau wariskan ilmu kepada mereka dan jadi generasi yang bertakwa. Di saat kami nanti sudah ada di alam kubur, ada mereka yang mendoakan kebaikan buat kami. Ada mereka yang berdakwah, ada mereka yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, mumpung masih di dunia, berikan hasanah dunia kepada kami. Berkahkan hidup kami, berkahkan keluarga kami, berkahkan rezeki kami. Wafil akhirati hasanah. Satu waktu kami akan masuk ke akhirat. Kumpulkan kami di mahsyar tepat di bawah badar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Beserta Nabi kami tercinta, sahabat-sahabat kami tercinta. Tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami. Nah, sementara hari ini kemajuan yang membuat